Welcome to Instinct Informasi Smart Drafting. Halo Sobat Drafter, welcome to Instinct Informasi Smart Drafting. Perkenalkan, saya Cista dan rekan saya Ami. Kami di sini akan membawa informasi mengenai pengantar naskah akademik. Happy watching guys! Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang dan peraturan daerah provinsi atau rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Maka, naskah akademik merupakan dasar argumentasi untuk membentuk undang-undang atau peraturan daerah. Naskah akademik harus terfokus pada menyajikan data dan fakta ilmiah mengenai permasalahan aktual dan kebutuhan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian, naskah tersebut diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan hukum yang ada serta menjelaskan rasionalitas di balik perlunya penyusunan undang-undang atau peraturan daerah sebagai upaya penyelesaiannya. Naskah akademik harus disusun oleh pakar di bidangnya. Meskipun naskah akademik ini digunakan untuk menyusun peraturan, namun penelitian yang dilakukan tidak hanya terfokus pada aspek hukum. Penelitian dapat menggunakan beragam metode, termasuk metode sosiolegal, tidak hanya terbatas pada metode yuridis normatif. Naskah akademik biasanya didukung oleh dasar-dasar pembentukan yang mencakup aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Aspek filosofis menyoroti pentingnya kesadaran kolektif dalam kehidupan berbangsa dan cita-cita hukum nasional yang berakar pada Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Aspek sosiologis menggambarkan secara empiris masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan kebutuhan hukum yang muncul dari fakta-fakta tersebut. 3. Aspek yuridis memberikan penekanan pada pentingnya pembaruan atau penyesuaian peraturan yang ada agar tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan dinamika kebutuhan hukum masyarakat. Mengingat bahwa pembuatan naskah akademik sangatlah penting ketika akan membuat peraturan daerah, kabupaten atau kota, terdapat beberapa konsekuensi apabila pembentukan peraturan tersebut tanpa naskah akademik, yaitu 1. Penjabaran masalah yang dihadapi dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta strategi penyelesaiannya tidak terlalu tepat. Salah satu tujuan naskah akademik adalah memberikan solusi terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Kedua, pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam merumuskan peraturan menjadi tidak lengkap. Pertimbangan filosofis mencakup nilai-nilai, kesadaran, dan prinsip-prinsip hukum nasional. Pertimbangan sosiologis mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, sedangkan pertimbangan yuridis berkaitan dengan penyelesaian masalah hukum dan penyesuaian terhadap peraturan yang ada atau yang akan diubah. 3. Penetapan tujuan yang akan dicapai, cakupan regulasi, lingkup, serta arah pengaturan dalam draft peraturan menjadi tidak utuh. Naskah akademik bertujuan untuk memandu ruang lingkup isi dari peraturan yang minimal mencakup disposisi umum, materi yang akan diatur, sanksi yang diterapkan, dan ketentuan transisi. Sistematika naskah akademik yaitu penyusunan naskah akademik yang terdiri atas 1. Judul, 2. Kata pengantar, 3. Daftar isi, 4. Bab 1 pendahuluan, 5. Bab 2 kajian teoritis dan kajian empiris, 6. Bab 3 evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, 7. Bab 4 landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, 8. Bab 5 jangkauan, arahan pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota, 9. Bab 6 penutup, 10. Daftar pustaka, 11. Lampiran rancangan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum naskah akademik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke teman-teman, itulah materi yang dapat kami sampaikan mengenai Konstitusi Indonesia. Sampai jumpa lagi di insting berikutnya. Bye-bye, informasi Smart Drafting.